Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai cara penggunaan triggers. Takutnya kalau misalkan saya tidak menjelaskan menggunakan video, agak tidak terbayang cara penggunaannya seperti apa. Berbeda dengan materi sebelumnya mengenai fungsi dan prosedur, itu hanya tinggal menjalankan dan pemanggilannya. Nah, trigger ini agak berbeda. Jadi saya akan coba menjelaskan mengenai video agar lebih bisa tergambarkan ya, nanti terbayang nanti cara penggunaannya. Eh, Tadi di materi sebelumnya trigger itu dijelaskan terdapat ada dua bagiannya atau ada dua jenis. Yang pertama itu adalah before dan after. Ya, before-nya nanti ada before insert, update dan delete. Begitu juga dengan after, ada after insert, eh, update dan delete. Yang saya akan coba jelaskan secara sederhana itu sebenarnya konsepnya hampir sama, jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan coba menjelaskan mengenai yang before saja dulu. Nah, saya akan coba menjelaskan mengenai yang before insert. Jadi before insert itu adalah trigger before insert, berarti bahwa SQL akan menjalankan trigger sebelum operasi insert dijalankan. Ya, jadi antara before sama after itu hanya perbedaannya dalam urutan menjalankan trigger tersebut. Ya, jadi kalau misalkan before itu artinya proses trigger tersebut akan berjalan sebelum insert dilakukan. Ya, berbeda dengan after berarti kita melakukan insert data dulu baru akan menjalankan triggernya. Ya, ini serupa tapi tidak sama, tapi hanya berbeda posisi dan bisa mempengaruhi hasil yang diinginkan. Ya, itu tergantung dari konsep database yang dibuat seperti apa. Ya, ini saya akan coba menjelaskan mengenai before insert ini. Nah, sebelum menjalankan before insert ini, saya akan masih menggunakan yang university skema yang kemarin, tapi coba tambahkan satu tabel dengan struktur seperti ini. Ada create table, student log, di dalamnya ada atribut ID, created add, updated add, sama deleted add. Ya, untuk yang tiga atribut tadi, selain ID itu sifatnya null. Artinya nanti karena kita akan membuat before insert, jadi kita akan coba menambahkan student ya. Kita akan menambahkan student. Nah, saat proses menambahkan student, karena kita menggunakan trigger before insert, jadi nanti trigger ini harus berjalan sebelum prosesnya dijalankan ya. Jadi nanti akan ditambahkan student log yang menuliskan bahwa data yang insert tadi itu dibuat tanggal created add di sini ya, tanggal sekian. Untuk updated sama deleted itu pasti akan kosong ya. Jadi kita hanya akan mengisi yang created add-nya saja berdasarkan waktu sistem dari database-nya. Ya, silakan nanti dibuat dulu ini. Nah, setelah dibuat, kita akan buat triggernya. Di sini cara penulisannya sebenarnya sudah saya jelaskan di materi tadi ya. Create trigger, ini keywordnya untuk membuat triggernya. Lalu ini adalah student log before insert, itu saya buatkan nama triggernya ya. Ini nama triggernya. Lalu lakukan proses triggernya. Prosesnya harus dilakukan itu kapan? Atau saat apa? Kapan dan saat apa? Kapannya itu adalah before. Ya. Kapannya before dan saat apa? Saat melakukan insert. Ya. Jadi trigger student log before ini akan dijalankan sebelum proses insert. Ya, proses insert. Dan efeknya kemana? Insertnya itu insert kemana? Insertnya itu adalah on tabel student. Jadi secara sederhana, trigger yang ini akan dijalankan sebelum proses insert pada tabel student. Jadi saat akan melakukan insert kepada tabel yang lain ya, trigger ini tidak akan dijalankan. Ya, jadi hanya akan dijalankan ketika ada input atau ada masukan atau penyisipan ke dalam
tabel student saja. Ya, for each row, jadi untuk setiap row, jadi semua row akan ditambahkan untuk setiap row-nya ya. Nah, kita sudah tentukan nanti proses before-nya itu akan berjalan seperti apa, lalu isi dari triggernya akan seperti apa. Kalau ini adalah seperti event triggernya dijalankan, nah lalu saat dijalankan, isi triggernya itu akan seperti apa. Karena tadi kita sudah buat ke tabel student log, maka kita akan buatkan atau inputkan ke student lognya ya. Nah, bikin ini mulai dan end ini adalah untuk mengakhiri triggernya sendiri. Nah, karena kita akan menginsertkan ke dalam student log yang sudah dibuat tadi, maka tinggal tambahkan aja insert into student log ID created add, karena kita tidak menginputkan keseluruhan ini ya, keseluruhan ke atribut. Jadi kita spesifikasikan atribut yang akan kita pakai ya, atau kita yang inputkan. Nah, atributnya yaitu ID dan created add. Value-nya di sini ada new, ID, dan sysdate. New ini itu adalah mengacu pada data baru. Artinya saat kita melakukan insert ini, insert ke student ini terdiri dari kalau nggak salah ada ID, name ya. Nah, ID ini, new ID ini mengacu kepada inputan yang baru diinputkan ke dalam tabel student ya. Kalau new, kalau old berarti yang sebelumnya. Kalau old itu nggak bisa diinputkan, nggak bisa menggunakan yang insert. Kecuali kalau misalkan update itu berpengaruh menggunakan old. Karena ini datanya baru yang diinputkan, berarti kita menggunakan new ya. Nah, sysdate itu adalah waktu sistem. Artinya kita karena created add ini akan berupa tadi date time, jadi kita bisa menggunakan sysdate yang akan menginputkan data tanggal dan waktu dari sistemnya ya. Jadi kita hanya menginputkan dua ya. Jadi begitu penjelasan untuk penjelasan sederhana dari before insertnya. Oke, baik, kita akan coba praktekkan dengan penggunaan trigger ini seperti yang sudah tadi dibuat ya. Di sini saya sudah punya student lognya. Di sini ada ID, created add, updated add, sama deleted add. Dan ini ada student yang sudah sebelumnya di university, ini sudah ada. Oke, tadi saya sudah buat SQL query-nya di sini, sudah dijalankan. Di sini sudah terbukti ya. Triggernya sudah eksis atau sudah ada. Nanti kita coba jalankan. Trigger ini akan berjalan ketika kita melakukan proses insert di dalam tabel student ini ya. Jadi prosesnya bukan ke insert dulu sebetulnya, karena tadi menggunakan before, maka student yang ini yang harusnya yang akan diinsertkan dulu, karena tadi kita menggunakan before ya. Secara proses mungkin nggak terlalu kelihatan ya, mungkin hanya sama saja, tapi ada beberapa kondisi yang mungkin tidak bisa digunakan menggunakan before insert dan sebagainya ya. Oke, kita coba saja. Saya coba tambahkan di sini datanya 12211. Saya namakan di sini boy, saya biologi, lalu ini ada 20. Ini saya menggunakan table plus. Kalian bisa menggunakan DMS yang lain pun nggak jadi masalah. Yang penting support trigger ya, udah pasti support trigger biasanya harusnya. Ini sudah ada. Saya coba submit. Di sini belum terjadi efek apapun ya sebetulnya, karena di sini harus disubmit, jadi tidak langsung ke proses datanya. Kita commit. Ini boy sudah ada, yang di student ini awalnya tidak ada, kita refresh dan ini datanya sudah ada. Jadi proses input yang tadi student ini untuk yang boy ini sudah kelihatan. Input atau masuk ke dalam database-nya itu adalah tanggal sekian. Ya, jadi prosesnya sudah kelihatan. Itu secara sederhana menggambarkan bagaimana proses trigger untuk before insert seperti itu. Ya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sedikit tentang trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.